Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali setelah kita tidak berjumpa selama 1 minggu. Yuk kita akan mulai kebaktian kita kembali. Pada hari ini kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Semua menyanyi ya. Matahari bersinar terang, burung berbicara senang, hari semerbaka bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Nah anak-anak, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan kebaktian kita. Semua lipat tangan, tutup mata, dan Bu Christine akan berdoa untuk kamu semua. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami boleh kembali datang kepadamu untuk berbakti bersama-sama, sekalipun kami berada di rumah. Tapi kami ingin memuji nama Tuhan, kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Besertalah sepanjang kebaktian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dengan gerakan bersama dengan Bu Maria. Sekarang kita waktunya, ayo kita semangat ya. Kita mau pujian, gerakan dengan lagunya. Kita berdiri semua ya, yang ada di rumah. Ayo kita nyanyi bersama. Jalan serta Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekarang waktunya kita persembahan. Ayo disiapkan ya kotak kalian. Dengan persembahan kalian akan dipimpin sama Kak Yumina. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Buat siapa? Buat Tuhan. Nah, sekarang disiapin persembahannya, dilipat yang bagus ya. Nanti setelah selesai kita muji Tuhan, kita sama-sama masukkannya di tempat persembahan, di kotak persembahan yang kalian sudah buat. Oke, sudah siap belum? Sudah ya, sekarang kita mau muji Tuhan. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, kalian hitung ya. 1, 2, 3, Nah, sekarang kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, yuk kita lipat tangan, kita berdoa untuk persembahan, dan juga kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan dan juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan lewat Papa dan Mama. Tuhan berkati persembahan yang kami sudah berikan. Dan sebentar lagi kami akan evaluasi 3 pelajaran Tuhan menolong agar firman yang disampaikan oleh Ibu Ria kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekarang duduk dengan tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang evaluasi. Ayo dibuka telinganya ya supaya bisa mendengarkan firman Tuhan.
Silakan Ibu Maria. Nah, anak-anak, tiba saatnya hari ini kita mau evaluasi firman Tuhan dari 3 pelajaran yang lalu. Kita sudah belajar bahwa Tuhan minta untuk memberi kepada rumah Tuhan. Kita belajar untuk memberi kepada utusan Injil, dan kita juga belajar untuk memberi kepada orang-orang Kristen yang berkekurangan. Nah, anak-anak, kalian lihat gambar ini. Ini adalah gambar apa? Betul, ini adalah gambar kemah suci. Siapa yang mendirikan kemah suci ini? Betul, bangsa Israel. Ya, pada saat mereka keluar dari Mesir, nah di padang belantara mereka dipimpin oleh Musa untuk membuat kemah suci ini. Nah, mereka semua membawa persembahan-persembahan yang dibawa dari Mesir untuk membangun kemah suci ini. Ya, ada yang membawa emas, ada yang membawa perak, ada yang membawa kulit binatang. Pokoknya yang mereka punya semua dibawa. Lalu untuk membangun kemah suci ini, untuk membangun rumah Tuhan. Nah, mereka senang karena kemah suci sudah selesai. Mereka bisa beribadah di kemah suci ini. Nah, anak-anak, Tuhan senang. Seperti gereja tempat kita beribadah. Nah, itu juga kalian setiap hari Minggu memberi persembahan. Ini juga dipakai untuk membangun gereja kita. Minggu lalu gereja kita ulang tahun umur berapa? Oh, umur 139. 139 itu masih muda atau sudah tua? Wow, sudah tua sekali. Ya, nah Tuhan memberkati gereja kita, rumah Tuhan ini dalam usia 139. Itu karena anak-anak sudah belajar untuk setiap minggu memberi persembahan, dan persembahan anak-anak dipakai untuk membangun rumah Tuhan, gereja kita, sehingga kita bisa beribadah. Nah, kalau di saat pandemi ini memang kita harus ibadah di rumah secara online. Nah, anak-anak, selain Tuhan ingin kita memberi untuk rumah Tuhan, kita juga belajar bahwa kita diajar Tuhan untuk memberi pada utusan Injil. Contohnya seperti Rasul Paulus, ya, yang mengabarkan Injil ke mana-mana. Nah, Rasul Paulus ini pergi ke Makedonia, di Filipi. Kalau dulu dia pergi mengabarkan Injil dengan Barnabas, tapi sekarang dia membawa 2 temannya. Siapa 2 temannya yang dibawa oleh Rasul Paulus ini? Nah, mereka adalah Timotius dan Silas. Ya, mereka mengabarkan Injil, naik gunung, turun gunung, lalu naik kapal, ya, berlayar. Apakah mereka tidak punya kebutuhan untuk hidup selama mengabarkan Injil? Wah, mereka perlu makan. Nah, pada saat Paulus ini mengabarkan Injil di dekat sungai, itu ada orang-orang wanita yang mendengarkan Paulus memberitakan firman. Salah satunya adalah pengusaha yang membuat kain ungu. Masih ingat enggak namanya siapa?
Betul, namanya Lydia. Lydia ini senang sekali mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Lalu dia bilang, aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamatku. Lalu Lydia minta dibaptis dengan seluruh keluarganya. Kemudian Paulus diajak untuk tinggal di rumah Lydia. Nah, anak-anak, keesokan harinya ada masalah karena ada orang yang kerasukan setan. Nah, yang kerasukan roh jahat itu adalah peramal, orang yang suka meramal. Nah, Paulus ini mengusir roh jahat dari tubuh peramal itu, sehingga peramal itu sudah sembuh. Tapi majikannya tidak senang karena orang ini tidak bisa meramal lagi, sehingga majikannya tidak bisa dapat uang dari hasil ramalannya. Lalu Paulus dipukul, dipenjarakan anak-anak. Nah, waktu di penjara Paulus tetap memuji-muji Tuhan. Nah, beberapa waktu kemudian tahu-tahu gempa bumi, ya, penjaranya itu goyang semua. Kemudian rantai-rantai yang membelenggu semua tahanan itu lepas. Ya, wah, bagaimana kepala penjara ini? Mereka semua ketakutan. Ya, akhirnya mereka percaya ya pada Allah. Paulus ini Allah yang hidup. Kepala penjara dan keluarganya bertobat dan minta dibaptis. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Nah, anak-anak, selain Tuhan Yesus ingin kita memberi untuk rumah Tuhan, untuk utusan penginjilan seperti Bapak Paulus yang menginjili firman Tuhan kemana-mana, Tuhan Yesus juga ingin ya kita belajar untuk memberi orang-orang Kristen yang kekurangan. Nah, anak-anak, pemberitaan firman Tuhan ini sampai ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem itu banyak didirikan gereja-gereja. Banyak orang Kristen di sana. Tapi orang-orang Kristen di Yerusalem itu kasih tahu bahwa di Yerusalem itu juga banyak orang Kristen yang kekurangan, ya, yang nggak bisa makan. Nah, lalu Paulus menulis surat ke jemaat Korintus bahwa Titus akan datang ke Yerusalem untuk menolong orang-orang Kristen di Yerusalem. Nah, orang-orang Kristen itu, jemaat di Korintus itu dikumpulkan ya untuk mengumpulkan uang untuk membantu jemaat di Yerusalem. Setelah terkumpul ya, persembahannya itu terkumpul, setiap keluarga memberikan uang. Nah, kemudian Titus itu berangkat, Paulus juga ikut ya, pergi ke Yerusalem. Kemudian di sana, nah, mereka sampai ke Yerusalem, ketemu dengan pemimpin gereja. Uang persembahannya ini kemudian diserahkan pada pemimpin gereja di Yerusalem untuk menolong orang-orang Kristen di Yerusalem yang berkekurangan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga ingin ya kita bisa berbagi berkat. Nah, buat teman-teman yang mungkin tidak tidak punya seperti kita. Kalau misalnya tetanggamu ya, dia kepingin kuemu karena dia tidak dibelikan sama mamanya, kalian mau ndak memberi kue? Nah, demikian juga teman-temanmu
khususnya yang seiman juga. Kalian harus mau memberikan, berbagi berkat dan mendoakan. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita mau ayat hafalan bersama Ibu Christine. Silakan Ibu Christine. Nah, anak-anak, kita akan mengingat kembali ayat hafalan yang pernah kita hafalkan pada beberapa minggu yang lalu. Ayat hafalan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayo semua menirukan, diingat-ingat, dihafalkan. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hafalkan ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan menutup kebaktian kita bersama-sama dengan Bu Maria. Sekarang waktunya kita untuk menyelesaikan. Kalian sudah mendengarkan cerita, memberi aktivitas untuk ceritanya tadi. Sekarang kita akan menutup kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan doa bersama, lalu kita bernyanyi doa Bapa kami ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami kebaktian hari ini dari awal sampai selesai. Walaupun dengan Zoom kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Tuhan sertai kami untuk selalu memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, untuk rumah Tuhan, untuk utusan Injil, semuanya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita nyanyi Bapak terima kasih ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Berterima kasih. Selamat hari Minggu anak-anak, sampai ketemu minggu depan ya.